Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya di LKKH MP dan di Mr. Z Bicara. Kali ini kita akan membahas peristiwa yang sangat mengguncangkan para pria. Kali ini seorang gadis berusia 14 tahun, ABG anak baru gede, diperkosa 4 kakek-kakek. Luar biasa ini kakek-kakek. 4 kakek-kakek memperkosa seorang ABG. Dan akhirnya ABG tersebut hamil. Ini terjadi di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Purbalingga. Ya, sepertinya undang-undang perlindungan anak harus dikaji ulang. Mengapa? Karena sudah begitu banyak yang dijerat dengan undang-undang ini, namun faktanya hukuman ini tidak membuat jera para pelakunya dan para calon pelakunya. Buktinya setiap hari perbuatan-perbuatan semacam ini semakin meningkat. Dan tidak main-main, kali ini sudah jadi kakek-kakek masih melakukan pemerkosaan. Bukan satu orang, tapi 4 orang kakek. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Supaya tidak menjadi fitnah, sahabat, saya akan membacakan beritanya untuk sahabat semua. Setelah itu kita akan kaji bersama. Dari Detik Jateng, perkosa ABG hingga hamil, 4 pria bejat di Purbalingga ditangkap. Polres Purbalingga menangkap 4 pria yang diduga memperkosa perempuan anak di bawah umur yang berusia 14 tahun di dalam kondisi hamil saat ini. Pelaku tersebut adalah masing-masing JH 62 tahun, AS 51 tahun, TH 58 tahun, dan SP 51 tahun. Wakapolres Purbalingga Kompol Doni Kristanto menjelaskan para pelaku memperkosa korban setelah merayunya dengan iming-iming uang. Adapun para pelaku memperkosa korban di tempat dan waktu yang terpisah. Aduh. Modus yang dilakukan yaitu mengajak korban untuk bersetubuh dengan iming-iming uang Rp20.000. Rp20.000. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan dari orang tua korban yang curiga mendapati tanda kehamilan pada anaknya. Saat dilakukan pengecekan, ternyata anaknya positif hamil. Kemudian orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purbalingga. Dari laporan tersebut, kemudian Satreskrim Polres Purbalingga melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang berjumlah 4 orang. Dari hasil pemeriksaan, pemerkosaan pertama kali dilakukan oleh tersangka AS. Setelah itu, dia menceritakannya kepada ketiga pelaku lainnya. Nah, ini masa Allah, emangnya arisan. Aduh. Mereka kemudian melakukan hal yang sama terhadap korban dengan waktu dan tempat yang berbeda. Kejadiannya itu dalam kurun waktu 5 bulan terakhir, dari mulai bulan Januari hingga Mei 2023. Mereka sudah melakukan lebih dari 1 kali. Kepada polisi, tersangka AS mengaku melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 kali, JH sebanyak 5 kali,
TH sebanyak 3 kali dan SP sebanyak 5 kali. Ini kakek-kakek bejat semua ini ya. Berulang-ulang ini. Saat kejadian, korban yang merupakan tetangga para tersangka masih berusia 13 tahun. Sekarang korban sudah berusia 14 tahun dan dalam keadaan hamil 6 bulan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu pasal 64 KUH pidana. Ini KUH pidananya, KUHP sekarang kan sudah yang baru ya sahabat ya. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Nah, ancamannya tinggi sekali sahabat ya. 5 tahun itu langsung ditahan. 5 tahun maksimal 15 tahun penjara. Masalahnya begini sahabat. Sudah begitu banyak pelaku-pelaku tindak pidana perlindungan anak ini, ya kan, diancam dengan pidana yang sangat tinggi menurut saya ya. Namun faktanya tidak membuat jera para pelakunya dan membuat takut calon pelakunya. Hal ini terbukti tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun selalu ada peningkatan kasus terkait dengan perlindungan anak. Dan ini bukanlah kali yang pertama. Namun ini yang paling unik adalah 4 kakek-kakek menghamili 1 ABG. Sudah banyak kejadian ya, kakek-kakek melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan hamil. Namun kali ini 4 kakek-kakek menghamili 1 ABG. Kira-kira siapa anak yang dikandung oleh ABG tersebut? Ini jadi perhatian kita semua, jadi perhatian juga pemerintah. Bagaimana membuat para pelaku, para calon pelaku agar mengurungkan niatnya atau setidak-tidaknya jera, tidak melakukan perbuatan itu. Ini ABG, anak masih usia 14 tahun, digilir ya, walaupun tempat berbeda tapi ini. Nah, kejadian ini sahabat, saya akan mengulas terkait dengan perkaranya. Ini perkaranya tidak bisa disatukan dalam satu berkas ya. Ini berkasnya beda-beda. Korbannya sama, pelakunya beda. Korbannya sama, pelakunya beda. Korbannya sama, pelakunya beda. Korbannya sama, pelakunya beda. Jadi ini bisa menjadi 4 perkara dalam pasal yang sama, yaitu melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan secara berulang-ulang. Makanya masuk pada pasal 64 tadi, 64 KUHP, yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, sebagaimana ceritanya bahwa kakek yang satu melakukan di tempat lain. Jadi mereka tidak bersama-sama tetapi berbeda-beda sesuai dengan lokus dan tempusnya. Ya, mudah-mudahan perbuatan ini nantinya hakim akan memutuskan lebih berat daripada biasanya. Mengapa? Karena kalau hanya dihukum 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia akan melakukan lagi perbuatannya. Dan orang yang belum pernah melakukan pasti melihat bahwa ternyata hukumannya segitu. Sehingga niat untuk melakukan pasti ada. Inilah yang saya maksud bahwa
pemindanaan terhadap pelaku-pelaku pidana perlindungan anak dengan hukuman yang sangat tinggi ternyata tidak membuat mereka jerah. Ini patut dikaji ulang. Oke, saya kira itu sahabatku, semoga bermanfaat. Berita ini sangat mengguncang kita semua. Ya, 4 kakek-kakek ternyata bejat. Demikian sahabatku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.